salam sejahtera semuanya anak kami kelas 11. Bertemu lagi dalam pelajaran sosiologi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai proses dan faktor pembentukan sebuah kelompok sosial. Nah, dari proses dan faktor itu ada banyak ya. Salah satunya yaitu karena tempat tinggal yang berdekatan. Nah, banyak sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan seorang itu bergabung dengan orang lain sehingga membentuk sebuah kelompok sosial. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bentuk ataupun jenis-jenis kelompok sosial menurut para tokoh. Ternyata kelompok sosial itu juga punya bentuk ataupun kriteria masing-masing menurut para sosiolog. Siapa itu sosiolog? Yaitu tokoh yang membahas mengenai sosiologi. Nah, sebelum itu kamu harus mempersiapkan buku sosiologi kamu supaya tidak bingung. Nah, sosiologi, dan kamu buka di halaman 9 mengenai berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Ini bagi buku yang baru. Nah, bagi anak-anak kami yang belum mempunyai buku seperti ini, kelas 11 IPS 3 dan IPS 4, tidak apa-apa, kamu buka saja buku yang merah. Di sana juga ada mengenai kelompok sosial menurut para tokoh. Nah, jadi sambil menunggu buku kamu ini akan dibagikan kepadamu, kamu juga bisa mengikuti pelajaran ini dengan membuka buku paketmu yang berwarna merah jambu. Terima kasih. Oke, baik. Sekarang kita mulai ya pembelajaran kita. Nah, sebelumnya seperti yang Ibu singgung tadi, kita kemarin sudah mempelajari mengenai faktor pembentuk atau proses ya. Nah, salah satunya yaitu adanya kepentingan yang sama. Yang kedua, pertalian darah atau keturunan yang sama. Dan yang ketiga, daerah atau wilayah yang sama. Dan Ibu harap kamu sudah paham ya sebenarnya apa sebenarnya faktor yang bentuk seorang itu bergabung dengan orang lain sehingga terbentuklah kelompok sosial. Baik, kali ini kita masuk ke bagian B, yaitu berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Nah, kali ini kita akan berangkat ke jenis kelompok sosial menurut Emile Durkheim. Nah, siapakah Emile Durkheim? Emile Durkheim adalah bapak sosiologi di mana dia berperan sebagai bapak yang mengangkat sosiologi menjadi sebuah ilmu. Nah, dalam pemikiran Emile Durkheim, dia membagi kelompok itu menjadi dua jenis, yaitu kelompok solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Nah, apa yang dikatakan solidaritas mekanik? Nah, berarti di sini menurut Emile Durkheim, kelompok mekanik adalah merupakan ciri dari masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Menurut kamu, apa contoh masyarakatnya? Yaitu masyarakat desa. Nah, yang kedua, solidaritas organik. Apa katanya? Solidaritas organik merupakan bentuk solidaritas yang telah mengenal pembagian kerja. Nah, kelompok yang sudah mengenal pembagian kerja, contohnya masyarakat kota. Nah, itu jelas ya, kalau di kota itu sudah heterogen. Apa itu heterogen? Berarti sudah bermacam-macam. Nah, sedangkan di desa homogen. Apa itu homogen? Berarti satu macam ataupun sejenis. Nah, ini contohnya kamu bisa lihat ya di gambar suku Baduy dan petani. Nah, suku Baduy ini sangat primitif ya. Apa primitif? Sangat masih terbelakang. Nah, petani mungkin ya sekarang sudah heterogen juga. Dari mana? Dari jenis pertanian yang ditanam. Nah, yang kedua itu
kita masuk ke kelompok Gemeinschaft ataupun paguyuban dan Gesellschaft atau patembayan. Nah, ini kelompok ini didefinisikan oleh sosiolog juga yang bernama Ferdinand Tönnies. Ferdinand Tönnies. Nah, apa katanya? Menurut Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft ataupun paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya memiliki hubungan batin yang kuat, bersifat alamiah dan kekal. Nah, berarti di sini suatu hubungannya ini sangat kekal, bisa kita kaitkan dengan keluarga mungkin. Nah, sedangkan Gesellschaft ataupun patembayan sebaliknya merupakan kehidupan publik sebagai sekumpulan orang yang secara kebetulan hadir bersama, tetapi setiap orang tetap mandiri. Mungkin ini bisa kita berikan contoh seperti kita di sekolah mungkin ya. Nah, kenapa? Karena kita ya mungkin punya bertemu dan pada waktu yang sudah ditentukan kita berpisah dan kembali ke rumah masing-masing. Ini adalah contohnya. Kamu lihat, Gemeinschaft, keluarga, Gesellschaft atau patembayan, hubungan dalam industri. Nah, berikutnya yaitu kelompok primer dan sekunder. Nah, ini menurut Charles Hickey dan Ellsworth. Nah, apa katanya? Menurut Hickey, dalam masyarakat terdapat kelompok primer. Nah, primer dan sekunder. Nah, kelompok ini ditandai dengan pergaulan, kerjasama, dan tatap muka yang intim. Nah, kalau primer berarti kita face to face. Sedangkan kalau kelompok sekunder kita memakai media. Misalnya kamu berinteraksi dengan temanmu melalui media sosial. Nah, sedangkan menurut Ellsworth Ferris, dalam masyarakat juga terdapat kelompok sekunder yang formal. Nah, tidak pribadi dan berciri kelembagaan. Nah, itu ya menurut Cooley, kelompok primer dan sekunder. Yang berikutnya menurut William Sumner, yaitu in-group dan out-group. Nah, berbicara mengenai in-group dan out-group bukan berarti di dalam dan di luar. Saya di dalam ruangan dan kamu di luar ruangan. Tidak. Berbicara mengenai in-group dan out-group berarti di sini berbicara mengenai perasaan. Nah, ada saatnya kamu memang secara fisik kamu bergabung di sebuah kelompok, tetapi secara perasaan tidak, kamu merasa ini out groupmu. Nah, sebaliknya. Nah, pada saat kamu di luar dari kelompok, tapi memang jiwamu ada di kelompok yang lain. Nah, berarti in group dan out group berkaitan dengan perasaan. Nah, selanjutnya menurut Robert K. Merton, yaitu membership group dan reference group. Berbicara mengenai membership group adalah kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota. Misalnya, nah kamu bergabung di sebuah kelompok dan ada kartu tanda anggota. Itu adalah membership group. Nah, sedangkan reference group, reference group ini adalah suatu kelompok di mana dia ingin menjadi membership group. Misalnya, kamu ikut bimbingan tes tujuannya agar kamu bisa menjadi mahasiswa di sebuah perguruan tinggi sehingga kamu bisa memperoleh kartu tanda mahasiswa, yaitu membership group. Nah, yang berikutnya kelompok formal dan informal. Sudah ya, ini sedikit ya. Kalau mengenai formal berarti resmi, sedangkan informal berarti tidak resmi. Berarti kalau kelompok formal berarti tegas. Dan kelompok ini diciptakan untuk mengatur hubungan antar sesama anggota. Sedangkan kelompok informal ya kelompok yang tidak memiliki organisasi dan struktur yang tidak pasti. Nah, berikutnya yang terakhir adalah kelompok okupasional dan volunteer. Nah, berbicara mengenai okupasional, ini adalah kelompok yang tercipta karena semakin memudarnya fungsi
kekerabatan. Nah, misalnya ada atau kelompok yang terbentuk karena profesi, seperti ini, Ikatan Dokter Indonesia, PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, sedangkan kelompok volunteer ini kelompok yang terdiri atas berbagai anggota yang memiliki kepentingan yang sama. Namun, yang membedakan kelompok ini dengan kelompok okupasional adalah keberadaannya. Nah, jadi kalau berbicara mengenai kelompok volunteer ini adalah kelompok yang orang-orang itu berkumpul karena adanya kepentingan. Misalnya, kelompok orang-orang yang ingin pergi rekreasi. Nah, ini bisa kamu lihat ya, contohnya kelompok okupasional adalah dokter, volunteer adalah tim sukarelawan yang membantu korban bencana alam. Nah, jadi anak-anak kami sekalian, dari sini kamu sudah bisa ya memahami mengenai berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Nah, jadi Bu harapkan kamu lebih fokus membaca buku. Nah, dan juga mencari referensi-referensi yang lain mengenai pelajaran sosiologi di kelas 11.